Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dewan Juri, para panitia lomba, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Diva Maisakila, mahasiswa program studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tema saya yang berjudul Satu Suara Sejuta Harapan. Perawat sebagai pilar kebijakan manajemen bencana. Bayangkan sebuah malam yang sunyi ketika bumi tiba-tiba berguncang atau air bah menerjang tanpa permisi. Di tengah jeritan ketakutan, kepanikan, dan kehancuran. Ada jemari yang tepat cekatan membalut luka. Ada bisikan hangat yang menenangkan jiwa yang trauma. Mereka tidak berlari menjauhi bahaya. Mereka justru berdiri di garis terdepan. Ya, mereka adalah perawat. Namun, izinkan saya bertanya kepada kita semua, apakah perawat hanya hadir untuk mengobati luka fisik di barak pengungsian? Atau sejatinya, perawat adalah pemegang kunci utama dalam menyelamatkan masa depan bangsa saat bencana melanda? Hadirin yang saya hormati, selama ini kita sering melihat manajemen bencana hanya dari kacamata struktural dan logistik, tentang betapa banyak bantuan yang dikirim, betapa banyak tenda yang didirikan. Namun, siapa yang paling tahu kebutuhan nyata seorang ibu hamil di barak pengungsian? Siapa yang paham resiko penularan penyakit di tengah sanitasi yang buruk? Dan siapa yang pertama kali menyadari bahwa luka terdalam korban bencana seringkali tidak berdarah, melainkan berupa luka trauma psikologis? Jawabannya adalah perawat. Perawat bukan sekedar pelaksana medis, perawat adalah mata, telinga dari sistem kesehatan di lapangan. Kita mengumpulkan data secara real-time, memilih kegawat daruratan melalui triase, dan menjaga keberlangsungan hidup manusia untuk di titik terendah mereka. Namun, disinilah letak ironinya, suara perawat yang begitu nyaring di lapangan seringkali menjadi bisikan redup di ruang rapat pengambilan keputusan. Kebijakan manajemen bencana kerap dibuat tanpa melibatkan mereka yang paling paham realistis di akar rumput. Akibatnya, respon bencana seringkali kurang tepat sasaran dan tidak berkelanjutan. Inilah saatnya kita mengubah paradigma tersebut. Menjadikan perawat sebagai pilar kebijakan manajemen bencana adalah sebuah pilihan, yaitu dalam fase pra-bencana, pengalaman perawat dibutuhkan untuk merancang mitigasi resiko berbasis komunitas. Dalam fase tanggap darurat, analisis perawat diperlukan agar alokasi sumber daya medis tepat sasaran. Dalam fase pasca bencana, kepakaran perawat sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental, trauma, healing, serta rekonstruksi sistem kesehatan masyarakat. Hadirin sekalian, satu suara perawat di ruang kebijakan bukan sekedar mewakili profesi keperawatan. Satu suara perawat adalah sejuta harapan bagi jutaan rakyat Indonesia yang rentan terhadap bencana. Sudah saatnya suara ini diberi ruang. Sudah saatnya perawat dipandang bukan hanya saat memegang suntikan di tempat pengungsian, tetapi juga dilibatkan saat memegang pena penandatanganan kebijakan penanggulangan bencana. Sebab ketika perawat diberikan dalam pembuatan kebijakan keselamatan, bangsa ini sedang kita bentengi dan jauh lebih kokoh dan manusiawi. Bencana memang tidak bisa kita tawar kapan datangnya, tapi ketangguhan kita menghadapinya adalah sebuah pilihan. Mari kita wujudkan Indonesia yang tangguh, di mana perawat bukan hanya pilar di lapangan, tetapi juga pilar utama dalam kebijakan manajemen bencana. Mari bersama kita gaungkan satu suara sejuta harapan. Saya Diva Maisakila, bangga berdiri untuk perawat dan kemanusiaan Indonesia. Terima kasih, salam sehat, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.